Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Arik Mahera Chandra dengan NIM 231051109. Pada kali ini aku akan mempresentasikan hasil final project Android beginnerku. Pertama aku akan menjelaskan final project aku ini tentang apa sih. Jadi aku membuat aplikasi Adopli, yaitu aplikasi yang menemukan antara pembeli dan penjual hewan gitu, untuk adopsi hewan. Yang dimana pembelinya ini bisa melihat list-list hewan yang tersedia, lalu dapat melihat berdasarkan kategori juga. Nah, pembeli hewannya ini tuh bisa melihat detail hewannya dan alamat penjualnya, serta juga detail biayanya. Namun di sini aku belum menyertakan detail biayanya gitu di pet detailnya. Lalu juga sebenarnya ada fitur lagi yang dimana pembeli dapat menambahkan hewan itu ke favorit gitu. Namun untuk saat ini masih coming soon karena belum sempat aku buat fitur favoritnya. Oke, selanjutnya aku akan menjelaskan materi-materi apa aja sih yang udah aku implementasiin di project aku. Oke, yang pertama nih ada splash screen. Di project aku udah ada splash screen. Dia bisa dilihat di Android Manifest, sudah ada Android Theme, Adobe Splash Screen. Lalu kita lihat di main activity-nya udah ada install splash screen. Di situ di temp.xml juga udah nih. Nih, tem Adobe Splash Screen. Buat backgroundnya warna putih sama ngambil logo Adobe dari drawable. Itu ini. Lalu selanjutnya buat view binding. Di proyek aku juga udah diterapin view binding. Bisa dilihat pertama di build Gradle dulu. Udah pakai build features view binding true. Lalu di kategori fragment bisa dilihat udah menerapkan binding juga seluruhnya. Jadi nggak pakai find view by ID lagi. Lalu di explore fragment juga udah menerapkan binding seluruhnya. Di favorite fragment belum dibuat. Lalu di pet detail fragment juga udah menerapkan binding. Dan di main activity juga udah pakai binding. Selanjutnya ada intent. Buat intent aku belum menerapkan intent karena di sini aku hanya menggunakan satu activity saja, yaitu main activity, dan sisanya buat kategori explore, favorit, sama pet detailnya aku menggunakan fragment. Jadi belum menerapkan intent. Sama aku di sini mungkin buat yang materi tambahannya aku pakai navigation component di sini. Selanjutnya parcel label. Parcel label juga udah aku terapkan di project aku. Bisa dilihat di pet entity sudah menggunakan parcel label buat data class-nya. Terus selanjutnya API retrofit juga aku baru menerapkan satu metode get, belum menerapkan metode selain get-nya. Bisa dilihat di sini. Ini sudah pakai API retrofit ya. Pakai URL-nya run moki.io. Terus juga di sini udah pakai retrofit get. Sini. Nah, bisa dites juga di sini di Postman. Kita send dan datanya akan muncul. Data JSON. Klik lagi ke Android Studio. Oke. Lalu selanjutnya, oh ya, recycler view. Aku udah menerapkan recycler view juga di project aku. Di sini ada menggunakan kategori adapter sama pet adapter. Yang fungsinya itu buat mengambil data dari list atau sumber lain, lalu mengatur bagaimana data itu ditampilkan di setiap item pada recycler view. Terus juga adapter ini bisa membuat view holder
Nah, berisi tampilan item list. Biasanya dari layout XML ya. Di sini aku pakai item kategori.xml sini sama item pet.xml. Terus adapter ini juga akan mengisi data ke setiap item. Setiap elemen dalam list akan dibinding ke tampilan. Lalu adapter juga menangani interaksi pengguna yang dapat mengatur aksi saat item diklik seperti membuka detail hewan saat salah satu item hewan ditekan. Di sini aku udah pakein juga nih Android clickable true sama Android focusable true di item kategorinya juga biar bisa diklik. Lalu selanjutnya, oh ya sebentar buat recycler view-nya juga udah ada di ini udah pakai recycler view di explore juga udah menggunakan recycler view ini. Lalu selanjutnya theme dan style. Aku di sini belum terlalu menerapkan style sama temanya ya, karena paling cuman buat yang splash screen-nya aja. Belum ada yang kayak button yang diubah pakai vektor gitu belum ada. Karena aku pakainya image button. Nih, ini aku pakai image button yang ini nih. Itu icon back nih. Di fragment kategori juga ada image button. Jadi belum ada tema dan style yang ya, belum menerapkan tema dan style. Terus fragmen aku pakai 4 fragmen yaitu ada kategori fragmen, explore fragmen, favorite fragmen, sama pet detail fragmen. Buat layoutnya bisa dilihat di sini ada fragmen kategori seperti ini, fragmen explore juga seperti ini. Kalau favorit belum aku buat, lalu sama fragmen pet detail di sini. Jadi ini foto hewannya sama ini tekstur-teksturnya. Terus bottom navigation, aku udah buat bottom navigation di sini layout tampilannya. Ada bottom nav bar explore, kategori sama favorit. Bisa dilihat di sini. Udah ada 3 ya. Explore, kategori sama favorit. Terus package. Untuk package paling aku terapin di sini buat memisahkan antara API, database, fragment, sama recycler view. Buat main activity-nya di luarnya. Terus materi di luar yang sudah diajarkan paling aku ada tadi room database ya. Room database di sorry. Room database di sini udah menerapkan room database. Lalu udah nerapin juga navigation komponen tadi yang di navigation underscore main.xml sama coroutines di sini yaitu di bagian suspend fund walaupun belum semuanya aku pakai sih tapi mungkin untuk kedepannya. Oke, di sini aku mau ngejelasin bagian build gradle.kts di project aku. Oke, buat splash screen udah ada di implementation Android Core splash screen. Bisa kita langsung search aja di sini. Nah, ini ada di sini buat yang splash screen, penerapan splash screen. Lalu buat view binding ada ini ya, buat features view binding true. Terus buat intent belum ada karena aku nggak menerapkan intent karena aku pakai fragment dan navigation komponen. Lalu buat parcel label ada di bagian ID Kotlin parcelize. Ini udah ada. Terus buat retrofit get ada ini.
Ini buat yang API retrofit sama ini converter JSON-nya. Oke, terus buat tema dan style ada di implementation Ellipse material. Dari sini udah dari sananya ya. Terus kalau fragment aku pakai ini di WordPress. Nah, udah aku masukin di dalam pendensinya buat penerapan fragment. Terus aku juga nerapin save arcs. Save arcs ini tuh buat ngirim data antar fragmen dengan aman, sama menghindari kesalahan parsing bundle secara manual dan menghasilkan kode otomatis untuk akses argumen sehingga tidak perlu mengetik get arguments get strings key. Oke, buat di buat Gradle KTS-nya ada di sini, ada di ID Android Navigation save arcs seperti ini. Oke, di sini aku bakal nampilin demo aplikasinya. Ini ada splash screen-nya, lalu masuk ke tampilan main activity yang ada bottom navbar-nya, ada explore, kategori, sama favorit. Untuk favoritnya masih coming soon ya. Terus di sini kita bisa scroll buat lihat list-list hewannya. Yang ketika diklik, dia akan masuk ke pet detail fragment. Lalu ketika kita back, dia akan kembali ke sini. Oh ya, aku mau nunjukin kalau misalnya terpindah-pindah ke sini ke sini ke sana kemari, terus kita back, dia akan kembali ke explore. Lalu ini juga, nah kembali ke explore lagi. Lalu di sini ada kategori yang ambil dari kategori hewannya, itu ada kucing, anjing, sama kelinci. Dan kita klik kucing sini. Nah, ketika diklik ini dia akan kembali ke fragmen kategori, ke list kategorinya. Lalu anjing juga ada, sama kelinci. Nah, di sini yang bikin beda sama explore, ketika kita klik ke sini kan akan nampil pet detail, tapi tidak ada button back. Nah, kita cukup back sini aja. Lah, tapi di kategori, ketika kita klik hewannya, kita pilih hewannya, maka dia akan ada match button di sini buat kembali ke list kategori yang dipilih sebelumnya. Di anjing, kita sini, ini akan kembali lagi ke kategori yang kita pilih, yaitu kategori anjing. Dan ini favorit masih coming soon. Nah, ketika kita masuk ke pet detail yang di kategori, dia baru muncul karena di sini ada visibility view gone. Kalau kendala selama pengerjaan final project ini sih paling kayak buat nanganin bug yang ada pada aplikasinya pada saat aplikasinya di build, terus juga nanganin error pada kode program, misalnya masih ada error di mana. Terus habis itu waktu itu pas aku lagi mau bikin kategori fragment ya, sempat ada error di mana tuh pas ngubah bagian pet entity, terus tiba-tiba pas aplikasinya di build lagi, datanya nggak masuk gitu, datanya nggak tampil ke bagian explore, jadi kayak kosong aja gitu. Tapi ya udah berhasil aku tanganin juga sih, sama tentunya sama bantuan ChatGPT dan teman-temannya. Mungkin itu aja sih presentasi final project Android beginner dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.